الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sidang salat jamaah Jumat Masjid Fatullah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama sekali, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan alhamdulillah. Kalimat penting sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman yang telah dikekalkan dalam hati kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, berat mungkin bagi kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita setiap Jumatnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang nabi yang telah berhasil merubah peradaban dunia dari peradaban jahiliyah sehingga menjadi peradaban yang penuh dengan kemajuan seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang. Kemudian sebagai bagian dari khutbah ini, khatib tidak bosan-bosannya mengajak pada kita semua dan terutama bagi diri khatib sendiri agar marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajibinabu nawahihi. Takwa itu kata ulama telah menggariskan bahwa melaksanakan segala perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan Allah. Artinya tidak sempurna ketakwaan kalau hanya kita memilih salah satunya. Baru sempurna ketakwaan adalah ketika sekaligus melaksanakan perintah Allah sekaligus meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan semua kita yang berada di masjid ini termasuk orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa kalangan ulama yang mencoba memprediksi berapa tahunkah umur umat Islam. Prediksi ini berdasarkan dengan beberapa riwayat.
Sehingga disimpulkan ada yang mengatakan bahwa umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari 1.400, tapi tidak sampai kepada 1.500. Implikasinya adalah, artinya ketika umur umat Islam hanya 1.500, setelah itu akan terjadi kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari sahih atau tidak sahihnya dalil yang digunakan, tapi setidaknya ini memberikan motivasi atau cambuk bagi kita bahwa kiamat itu adalah sesuatu yang pasti. Bahkan kiamat kecil yang berupa kematian adalah sesuatu yang pasti yang akan menimpa setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hendaknya ini menjadi pikiran bagi kita bahwa kapanpun kematian akan datang. Siap, tidak siap, kita semua akan mati. Lalu, bagaimana kehidupan kita di dunia ini? Masyaallah muslimin rahimakumullah, di awal khutbah tadi khatib membacakan sebuah ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 64 yang menunjukkan bahwa hakikat dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini adalah tempat senda-gurau, permainan, sedangkan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat kelak. Wa ma hadhihi al-hayatad dunya illa la'ibun wa lahu wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan hakikat dunia. Dunia hanya fata morgana. Bahkan di sisi lain dikatakan bahwa dunia adalah sebagai jembatan bagi kita untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Lalu apa saja gambaran-gambaran dunia yang disampaikan Allah melalui ayat-ayatnya? Yang pertama, seperti yang Khatib sampaikan, yang Khatib bacakan di awal tadi, kehidupan di dunia yang sementara. Bahkan di ayat lain dalam surah Al-Mu'min ayat 39 Allah berfirman, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Bahkan di surah lain, surah Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hakikat dunia yang kedua adalah hidup adalah ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan kita di dunia ini adalah untuk melihat siapa di antara kita yang paling terbaik amalnya. Allah telah menjanjikan yang amalnya baik, Allah berikan ganjaran kebaikan berupa pahala dan surga. Begitu juga sebaliknya, siapa yang melakukan dosa, ada balasan terhadap keburukan yang telah dilakukan. Hakikat berikutnya adalah kehidupan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh dunia itu lebih baik dan kekal dibandingkan dunia. Maka dalam surah Al-Imran Allah berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik.
yaitu surga di akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan ada perumpamaan lain yang Allah berikan mengenai dunia, yaitu kehidupan dunia bagaikan bunga yang dipetik kemudian layu. Subhanallah, perumpamaan yang sungguh indah. Perumpamaan ini Allah gariskan dalam firman-Nya dalam surah Thaha ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kamu uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surah ini Allah memberikan perumpamaan bagaimana kehidupan dunia, di mana kehidupan dunia ini digambarkan sebagai sebuah bunga. Pertanyaan adalah, apa hubungannya kehidupan dunia ini dengan perumpamaan seperti bunga? Ketika suatu tanaman yang hendak mengeluarkan buahnya, biasanya diawali dengan kemunculan bunga. Bunga yang indah dan di saat lain terlihat begitu menawan. Bahkan terkadang tidak sedikit orang yang memandangnya berhasrat untuk memetiknya, kemudian pergi. Namun, sekiranya bunga tadi benar-benar dipetik sebelum berubah menjadi buah, dia akan layu setelah dipetik. Namun seandainya kita sedikit bersabar saja, bunga yang tadi akan lama-lama menjadi buah. Inilah perumpamaan kehidupan kita di dunia. Betapa banyak godaan yang mengelilingi kita, dan betapa banyak juga di antara kita yang tidak tahan menahan godaan-godaan yang mengelilingi kita. Akan tetapi kata Allah, sekiranya kita sedikit bersabar saja terhadap dunia, Allah akan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik di akhirat kelak. Lalu apa pesan Rasulullah bagi kita umat muslim dalam mengarungi dunia ini? Diriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayhi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. وكان ابن عمر رضي الله عنهما قال يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Suatu saat diriwayatkan dari Ibnu Umar menceritakan, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Ada yang mengatakan seperti orang yang hendak menyeberang jalan. Kemudian Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi, janganlah menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakit, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berisi nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Tentunya nasihat ini juga berlaku bagi kita umat Islam semuanya. Ibnu Umar berkata, hal ini menunjukkan perhatian yang besar kepada beliau, bahwa Rasulullah
memberikan perhatian besar pada Ibnu Umar dengan pesannya adalah, jadilah di dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan atau musafir. Sesungguhnya manusia memulai kehidupannya di surga, yaitu Adam alaihissalam, kemudian diturunkan ke bumi sebagai cobaan. Maka manusia adalah seperti orang asing atau musafir dalam kehidupannya. Kita selaku anak cucu Adam adalah seorang musafir, adalah orang yang dalam perjalanan di perantauan, yang tentu sangat merindukan akan kembali kepada kampung halaman. Namun bagi kita seorang perantau, tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan, banyak hal yang perlu kita lakukan. Yang paling penting adalah perlunya sikap kehati-hatian dan kewaspadaan. Artinya kehidupan kita di dunia selalu diiringi dengan berbagai cobaan. Bahkan kita selalu diwanti-wanti bahwa kematian akan datang kapanpun, karena tidak dalam kematian ada sesuatu yang pasti, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Oleh karena itu, bagi kita yang berada di perantauan, artinya kita berada di dunia ini, layak rasanya bagi kita, bahkan harus bagi kita mempersiapkan bekal yang baik ketika kita hendak kembali ke kampung halaman kita nantinya. Bukankah sebuah syair Arab mengatakan bahwa naqfil fu'adaka haitsu syi'ta min al-hawa mal hubbu illa lil habibil awwal. Palingkanlah hatimu pada apa saja yang kau cintai. Tidaklah kecintaan itu kecuali pada cinta pertamamu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kam manzilin fil ard ya'lifuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwal manzilin. Berapa banyak tempat tinggal di bumi yang ditempati seseorang, dan selamanya kerinduannya hanya pada tempat tinggalnya yang semula, yaitu surga. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, khatib mengajak dia khatib dan kita semua, mari kita mengingat-ingat lagi bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Betapa kita menganggap dunia ini adalah kehidupan yang panjang. Ketika kita masih kecil beranggapan bahwa kita mau jadi apa, terasa lama hidup ini. Tapi ketika kita sudah menjalani kehidupan kita, betapa cepat waktu ini berjalan. Kita masih ingat betapa waktu kecil dulu kita masih merangkak, kita masih berjalan, kita masih bermain dengan teman-teman sebaya kita. Tapi pada saat ini barangkali di antara kita mungkin sudah ada yang berkeluarga, sudah punya anak bahkan. Betapa kehidupan itu hanya sementara dan cepat berlalu. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita di kehidupan dunia ini untuk menjadi jembatan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Memang akhirat adalah sesuatu yang pasti, namun di saat yang sama Allah menyampaikan kepada kita perlunya kita mencari kebahagiaan di dunia yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jangan lupakan kehidupan dunia. Allah tidak mengatakan harus utamakan dunia, tidak. Tapi Allah mengatakan jangan lupakan kehidupan dunia, yang tentunya keberadaan kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan kehidupan kita yang lebih baik di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.